Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, dari gedung gereja Jemaat Eklesia Kondale, kami menyapa jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing dengan ucapan salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu yang dirangkaikan dengan ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Kasih Mulia Mompewa SMTH. Menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Hai jemaat Tuhan, di manakah engkau berada kini? Marilah bersama denganku bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat-Nya di masa pandemi ini. Bersyukurlah kini dan di sini di ruang kudus Allah. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Oh Tuhan Allah, Pencipta dan Pelindung, Engkau menjadikan bumi dengan firman-Mu. Engkau menghidupkan kami dengan nafas-Mu. Engkau mengajar kami dengan amanat-Mu. Berhikmat untuk bekerja di masa pandemi, mengasihi sesama seperti mengasihi diri, saling menjaga agar tak menulari. Bimbinglah kami agar melihat karunia-Mu. Tuntunlah kami agar menyaksikan kebaikan-Mu. Di tengah wabah, kami datang mengucap syukur. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Amin. Kita sambut menyanyikan NKB 34 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertarah. Kau
Jemaat disilahkan duduk. Jemaat sekalian, dengarlah litani syukur di tengah dunia yang sakit. Ingatlah harapan bagi jiwa di tengah pandemi. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita sambut menyanyikan PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup. Maka kami akan menyerukan nama-Mu, ya Tuhan Allah semesta alam. Pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sampai
berapa Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Jemaat sambut menyanyikan Kidung Jemaat 454 ayat 1 sampai 3. Indahnya saat yang teduh. Kau
Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan. Saat ini kami boleh ada dalam perhimpunan bersama di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan, kami sungguh percaya Engkau terus memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sidang jemaat, saudara-saudara yang bersyukur yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah air bah bukan lagi kisah yang asing bagi kita sekalian. Dari ketika kita sekolah minggu, kisah ini pasti sudah kita dengar. Latar belakang air bah sendiri sesuai dengan kesaksian Alkitab ialah karena manusia semakin jahat dan tidak lagi setia kepada Tuhan Allah yang menciptakannya. Pada saat itulah Allah menyesal dan hendak menghapus manusia dari bumi. Tetapi Allah mengasihi Nuh. Nuh menjadi tokoh sentral dalam peristiwa ini, yang kemudian sering diberi gelar pahlawan air bah. Walaupun di zaman postmodern ini telah banyak orang yang meragukan keaslian kisah air bah, namun bagi orang percaya, kisah air bah mengandung pengajaran yang berisi pokok iman umat Israel, yakni yang pertama, adanya kenyataan hukuman. Artinya bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan dunia dan manusia. Kesungguhan Allah itu nyata melalui perhatiannya kepada peradaban manusia yang semakin porak-poranda akibat dosa. Sehingga dia memutuskan untuk memusnahkan dunia dan isinya yang telah terjangkiti kejahatan manusia. Sebab bagi Allah, kemajuan yang diperoleh manusia karena kejahatan akan hanya menuju kepada kehancuran. Yang kedua,
adanya kenyataan penyelamatan Allah yang melahirkan ucapan syukur kepada Allah. Artinya bahwa hukuman bukanlah kata-kata atau tindakan Allah yang terakhir. Ada satu orang, yaitu Nuh, yang mendapat kasih karunia Allah. Nuh dianggap sebagai seorang yang benar di hadapan Allah. Ia tidak bercacat dan bercelah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara sidang jemaat yang bersuka cita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kendati pun Nuh diberi kasih karunia oleh Allah, dia ternyata harus berjuang untuk memperolehnya. Kendati pun dia telah berusaha menyerukan pertobatan, namun orang-orang justru mencemooh dan mengolok-olok dia. Tetapi Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sehingga kendati pun dengan susah payah dan mendapat cemooh dari orang-orang, Nuh terus membangun bahtera seperti yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Sehingga Nuh dan keluarga terdekatnya serta binatang-binatang pilihan terselamatkan. Tidak sampai di situ, saudara-saudara. Nuh dan keluarganya harus berjuang bertahan hidup dengan bekal bahan makanan yang telah dipersiapkannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Selama 150 hari terombang-ambing di atas permukaan air. Perjuangan yang tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi berkat keteguhan iman Nuh dan keluarganya, mereka pun akhirnya dapat melewati masa-masa kelam itu. Tentunya dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang telah berjanji kepada Nuh. Akhirnya Tuhan Allah pun membuat air bah itu surut. Dan Nuh serta keluarganya dan seluruh isi bahtera yang dibuatnya itu memperoleh keselamatan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangkaian ibadah pengucapan syukur saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan dengan baik apa yang dilakukan oleh Nuh pertama kali setelah keluar dari bahtera. Setelah menuntaskan perjuangan yang amat berat itu, dan bagaimana respon Tuhan Allah. Alkitab saat ini memberi kesaksian bahwa setelah Nuh keluar dari bahtera itu, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum tersebut, Tuhan Allah berfirman dalam hatinya bahwasanya Dia tidak akan lagi mengutuk bumi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan Allah takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang dilakukannya dari sejak saat itu. Allah berjanji bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan janji ini tergenapi hari ini, saudara. Kita jemaat sekalian boleh menuai apa yang telah ditabur beberapa waktu yang silam. Persembahan Nuh harum baunya di hadapan Allah. Inilah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Harus diingat, saudara-saudara, bahwa apa yang dilakukan Nuh adalah sebuah sikap dan tindakan mengucap syukur kepada Allah atas apa yang telah dilakukan Allah kepadanya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun ibadah pengucapan syukur ini kita hanya lakukan di rumah kita masing-masing, maka harus diingat bahwa ini terjadi karena Tuhanlah yang telah menggenapi janji setianya. Sebagaimana yang difirmankannya, meskipun memang kita harus berjuang keras selama ini,
Namun kita tidak menyesal bahwa benar Tuhan Allah memberkati kita. Keselamatan masih menjadi milik kita. Sukacita boleh kita rasakan karena ada keberhasilan yang kita raih dari kerja keras kita meraih berkat Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika pengucapan syukur ini, apakah persembahan kita berbau harum di hadapan Allah? Kenapa ketika Nuh mempersembahkan korban kepada Allah, persembahan itu harum di hadapan Allah? Mari kita merenungkannya sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Melalui kesaksian Alkitab saat ini, ada dua hal penting yang harus kita lakukan agar persembahan syukur kita harum baunya di hadapan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh. Yang pertama, Nuh mempersembahkan syukurnya dengan tulus. Artinya, saudara-saudara, Nuh mempersembahkan syukur kepada Tuhan Allah semata-mata hanyalah karena dilatar belakangi oleh rasa syukur dan terima kasih atas apa yang diterimanya dari Tuhan. Tidak ada maksud dan tujuan lain selain memuliakan Tuhan. Itu berarti jika persembahan syukur kita berkenan di hadapan Tuhan, maka jangan sekali-kali mempunyai maksud dan tujuan lain selain hendak memuliakan Tuhan. Yang kedua, Nuh mempersembahkan binatang yang tidak haram. Artinya, saudara-saudaraku, bahwa untuk ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Mempersembahkan binatang yang tidak haram dapat kita terjemahkan sebagai persembahan yang tak bercacat atau persembahan yang halal. Jadi, adalah keliru dan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan apabila umatnya memberi persembahan kepadanya yang berasal dari yang tidak halal, misalnya yang dicuri atau yang dikorupsi dan lain-lain. Tetapi saya aminkan saudara bahwa persembahan kita yang kita persembahkan dalam rangka ucapan syukur ini adalah persembahan yang terbaik dari yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah baik adanya di hadapan Tuhan apabila pengucapan syukur yang kita lakukan saat ini bukan hanya kegiatan rutinitas semata, bukan pula hanya untuk mengisi kas jemaat, dan bukan pula ajang pamer kemampuan. Melainkan ini kita lakukan semata-mata untuk memuliakan Tuhan yang telah memberkati kita dalam kehidupan ini. Ingatlah saudara-saudaraku, bahwa pengucapan syukur adalah panggilan wajib kepada semua orang percaya. Sehingga orang yang tidak mengucap syukur dalam hidupnya adalah orang yang telah tiada di hadapan Tuhannya. Karena itu, menjadikan hidup yang bersyukur haruslah menjadi pola hidup orang yang percaya. Karena kita telah, akan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebab selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam bagi kita dari Tuhan Allah. Mari saudara-saudara, kita mengucap syukur dengan mempersembahkan hidup kita seutuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Harumlah persembahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan melengkapi sukacitamu dan menyempurnakan syukurmu pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat dijemput berdiri.
dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Dari Eklesia Kolonodale ini, dari rumah-rumah jemaat, kita akan terus bersyukur sekalipun dalam derita. Kita akan bersuka cita sekalipun di masa wabah. Karena berkat-berkat Tuhan turun atas hidup dan kerja kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur. Kita menyanyikan NKB 133 ayat 1 sampai 3, syukur padamu ya Allah. Jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang memenuhi alam raya dengan berkat kelimpahan, kami memuji nama-Mu yang agung, karena Engkau telah melakukan perkara besar kepada kami. Dengan keringat kami menabur benih, kini kami kembali dengan bulir-bulir yang bernas. Terima kasih Tuhan atas segala kecukupan, atas segala pekerjaan, atas segala sukacita, atas segala duka cita, atas kekuatan dikala kami lemah. Terima kasih atas segala penghasilan dari setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih atas segala pengharapan yang selalu hidup dalam hidup kami. Kini kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, kiranya berkenan kepadamu. Amin.
Jemaat, mari kita memuji Tuhan menyanyikan PKJ nomor 265 ayat 1, bukan karena upamu. Jemaat disilahkan duduk. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ikuti ulangan dan tambahan warta jemaat Minggu 12 Juli 2020. Pertama, ibadah minggu depan tanggal 19 Juli 2020 akan dirangkaikan dengan peneguhan sidi pada jam 9 WITA. 2. Ibadah persiapan peneguhan sidi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 18 WITA dihadiri oleh orang tua masing-masing anak calon anggota sidi baru. Ketiga, evangelisasi untuk calon sidi baru akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2020 jam 16.30 WITA. Keempat, akan menikah di Jemaat Rodoa Moleono tanggal 15 Juli 2020. Seorang laki-laki nama Stephen Sudarsing Watung, tempat tanggal lahir Sampalowo 29 Juli 1996, tempat tanggal baptis Sampalowo 26 Desember 1996, tempat tanggal sidi Sampalowo 29 Desember 2003, dengan seorang perempuan nama Friska Anggraini Tansala SKM, tempat tanggal lahir Poso 3 Mei 1993, tempat tanggal baptis Poso 4 April 1994, tempat tanggal sidi Kolonodale 1 April 2012. 5. Akan menikah di Jemaat GPID Ebenezer Palu pada tanggal 18 Juli 2020. Seorang laki-laki nama Liber Akrisal Daril Pandesia, tempat tanggal lahir Poso 8 Mei 1990, tempat tanggal baptis Pandiri 26 Desember 1990, tempat tanggal sidi Batra Kasih Kolondale 21 Maret 2008, dengan seorang perempuan nama Dina Natalia Hande, tempat tanggal lahir Palu 16 Desember 1991, tempat tanggal baptis GPD Maranatha Mamur 23 Agustus 1992, tempat tanggal sidi GPID Ebenezer Palu 10 April 2009. 6. Akan menikah di Jemaat GKST Lembontonara tanggal 19 Juli 2020. Seorang laki-laki nama Juan Davis Tamaranti, tempat tanggal lahir Kolonodale 5 Desember 2001, tempat tanggal baptis Wasa 26 Desember 2002, tempat tanggal sidi Tiwa 12 Juli 2020, dengan seorang perempuan nama Felicia Juane Glaudia Kumowal, tempat tanggal lahir Palu 24 November 2001, tempat tanggal baptis Waraa 26 Desember 2002, tempat tanggal sidi Tiwaa 31 Desember 2018. 7. Akan menikah di Jemaat Eklesia Kolondale tanggal 18 Juli 2020. Seorang laki-laki nama Ferry Ferial, tempat tanggal lahir Pauramba 26 November 1994,
Tempat tanggal baptis Eklesia Kondale 14 Juli 2020. Tempat tanggal sidi Eklesia Kondale 14 Juli 2020. Dengan seorang perempuan nama Elsinta Gogali. Tempat tanggal lahir Kolonodale 5 Juni 1998. Tempat tanggal baptis Immanuel Marale 26 Desember 1998. Tempat tanggal sidi Immanuel Marale 4 Oktober 2015. Ibadah persiapan dilaksanakan pada hari Senin, Juli 2020 jam 18 WITA, pimpinan ibadah Pendeta Imran Cornelius Pombo STH. 8. Telah meninggal dunia di Langoan, Sulawesi Utara pada hari Senin, 6 Juli 2020. Bapak J.H. Rumangkang, orang tua kandung dari keluarga Misa Rumangkang, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. 9. Telah meninggal dunia di Sampalowo pada hari Senin 6 Juli 2020. Bapak S. Tanondo, orang tua kandung dari keluarga Matoori Tanondo, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. 10. Ibadah minggu depan tanggal 19 Juli 2020 akan dilaksanakan di Gedung Gereja Eklesia Kolondale dengan jadwal pembagian jam ibadah sebagai berikut. Jam 6 WITA, kelompok 9, 10, dan 11. Jam 9 WITA, kelompok 1, 2, dan 3. Jam 15 WITA, kelompok 4 dan 5. Jam 18 WITA, kelompok 6, 7, dan 8. 11. Majelis jemaat hadir dan bertugas sesuai pembagian jadwal ibadah. Jam 6 WITA, sapaan Penatua Engka, pendamping Penatua M. Tangkidi, kolektan Majelis Jemaat kelompok 11. Penerima tamu Penatua Beta Angga dan Penatua YM Tampake. Jam 9. Sapaan Penatua A. Songko, pendamping Diaken R. Palandi, kolektan Majelis Jemaat kelompok 3, penerima tamu Penatua M. Lamianda dan Penatua T. Sanggona. Jam 15 WITA, sapaan Penatua JM Simon, pendamping Diaken AE Laempu, kolektan Majelis Jemaat kelompok 4, penerima tamu Penatua S. Patinggi dan Penatua K. Lakawa. Jam 18 WITA, sapaan Penatua M. Lama, pendamping Penatua Y. Butuale, kolektan Majelis Jemaat kelompok 8, penerima tamu Penatua N. Tutanan dan Diaken J. Sindali. Demikianlah ulangan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doa syafaat kita saat ini, kita akan mendoakan beberapa saudara-saudara kekasih kita, Bapak Ibu, orang tua, anak-anak, dan keluarga yang mengucap syukur, baik itu yang tertulis nama mereka dalam warta jemaat, dan juga ada tambahan pokok doa kita saat ini. Yang pertama, keluarga Pembebate bersama dengan anak-anak dan cucu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak J. Melalo, keluarga Daniel Diwianto, keluarga Lanengka Tadula, Bapak Ermanisa dan anak Opel, keluarga Tangko Dangari, keluarga Toripa Lumenta, keluarga Tangkawata Gonti, anak Tita Alexander Tansala, keluarga Erembata, keluarga Tumimomor Tosalima, keluarga Bantau Lambo, keluarga Tumakaka Apole, Ibu Nora Kandori, Ibu Kombuno Managanta, keluarga Tomuka Tangko, anak Cecilia Evangelista Suamba, Ibu Tomuka Megawe, Ibu Kusoi Pamuna, Bapak Aposawa, keluarga Lumolo Tolumeko, keluarga Babuno Tangko, Ibu Uni, anak Gabriel Damanik, Saudara Satya Maleani, cucu Delvi dan Deo Luamba,
keluarga Rare Alaempu, keluarga Tamu Lagoa, keluarga Labangara Sampul, anak Selin Lameanda, keluarga Lope Pagalu, saudara Rizky dan Reski dan Agrit Lope, keluarga Halira Pagalu, keluarga Nua Tombarigi, anak Melisia Theodorus, Ibu Dungga Tolede dan cucu Jovan Bandau, dan juga kita akan mendukung beberapa kekasih kita dalam keadaan sakit dan yang berduka, keluarga Simbangun Dese di mana ibu keluarga akan dirujuk ke Makassar, Ibu Baulingalu yang sakit, keluarga Misa Rumangkang dan keluarga Mato Ritandondo yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang tua terkasih mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami patut mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah pohon kehidupan dan keselamatan kami, yang kami percaya sungguh begitu setia, memelihara dan melingkupi akan perjalanan kehidupan kami, dalam hari-hari hidup yang kami jalani dalam situasi apapun juga, yang kami alami dan rasakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan jika hari ini hari Minggu, yang Engkau anugerahkan bagi kami jemaat-Mu, kami boleh ada dalam persekutuan ibadah, merayakan hari Minggu, dan dirangkaikan dengan perayaan pengucapan syukur tahunan jemaat. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena sungguh-sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini boleh kami alami, boleh kami terima, bahkan kami boleh ada dalam persekutuan ibadah. Semuanya ini karena perkenan, karena pertolongan dan pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah hadir ya Tuhan di tengah persekutuan kami saat ini, yang akan menguatkan kami sekalian dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Bahwa sesungguhnya apapun juga yang kami lakukan dalam rasa syukur dan sukacita yang kami persembahkan kepada Tuhan, kami harus menyadari bahwa itu sungguh-sungguh karena pertolongan dan pemberkatan Tuhan yang terus berlaku dalam hari-hari hidup kami, dalam tugas pekerjaan yang kami lakukan setiap hari. Secara khusus ya Tuhan, hari ini jemaat Eklesia Kolonodale boleh melakukan ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat. Ya Bapa di sorga, setahun yang telah berlalu, kami boleh melakukan apapun juga yang menjadi tugas dan pekerjaan kami, melalui usaha-usaha yang boleh kami tekuni dalam menjalani kehidupan ini. Baik kami sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai wira swasta, dan lain-lain sebagainya yang menjadi tugas dan pekerjaan kami setiap hari dalam mencari nafkah kehidupan ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan yang sudah boleh menolong dan memberkati kami, menguatkan kami sekalian dalam melakukan tugas dan pekerjaan kami ini, sehingga hari ini Bapa di sorga, kami boleh ada dalam sukacita mempersembahkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas apa yang telah kami terima di tengah-tengah usaha pekerjaan yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ungkapan syukur yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu ini. Karena sungguh kami percaya di tengah-tengah situasi kehidupan yang sedang kami alami saat ini, yang membuat kami dalam pergumulan, oleh karena kami harus tinggal di rumah, kami
terbatas untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami di luar rumah. Tetapi sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan tetap menolong, mengkuatkan kami semua dalam menghadapi semuanya ini. Sehingga hari ini boleh terwujud ungkapan syukur dan sukacita yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Serangkaian dengan ungkapan syukur. Saat ini pula kami mau berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang boleh menyampaikan ungkapan syukur mereka kepada Tuhan lewat persembahan syukur pribadi dan keluarga. Nama mereka telah tertulis dalam warta dan juga yang telah kami bacakan. Ada banyak hal yang mereka syukuri Tuhan dalam hari-hari hidup yang mereka jalani. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan semua ungkapan syukur yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Apapun sukacita ungkapan syukur yang mereka persembahkan hari ini, yang mereka telah alami bersama dengan Tuhan, kami sungguh percaya Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Dan Tuhan pula kiranya akan menolong, memberkati akan kelanjutan kehidupan mereka sekalian hari lepas hari. Bapa di sorga, dalam doa kami ini pun kami mau berdoa bagi semua saudara-saudara kami, warga jemaat yang hari ini dalam keadaan tubuh yang lemah oleh karena sakit, baik mereka yang sakit di rumah maupun yang sakit dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka dirawat. Kami sungguh percaya Tuhan, mereka sangat mengharapkan campur tangan dan pertolongan yang daripadamu. Dan biarlah Engkau yang akan memberkati upaya perawatan dan pengobatan yang mereka jalani, sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan, bahkan kesembuhan yang Tuhan akan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa bagi Ibu Simbangun Dese yang dirujuk ke Makassar untuk mencari pengobatan lebih lanjut, untuk mendapatkan kesembuhan. Ya Bapa, Engkau yang akan memberkati perawatan yang akan dijalani di sana. Tuhan menolong, mengkuatkan ibu kekasih ini, sehingga ya Tuhan, ia terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mampu menolong dia dan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Begitu juga bagi semua kekasih-kekasih kami, keluarga-keluarga yang saat ini dalam pergumulan, bahkan dalam duka cita. Kami sungguh percaya Tuhan, mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan, yang akan memberikan mereka kekuatan, kemampuan dalam menghadapi beban, pergumulan, dan duka cita. Kami sungguh percaya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan akan menjadi bahagian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan boleh terlepas dari beban, pergumulan, dan duka cita yang mereka sedang alami saat ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan bagi semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan pun kiranya akan memberikan mereka kekuatan untuk terus mampu menjalani hari-hari hidup mereka di masa tua. Iman dan pengharapan dipertambah-tambahkan. Ada sukacita akan dialami dalam menjalani masa tua bersama dalam kehidupan dengan semua anak dan cucu kekasih mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi pemerintah kami, aparat keamanan, TNI dan Polri, bahkan para tenaga medis yang senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan hikmat dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya mereka semua memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan semua tugas tanggung jawab mereka dalam mengayomi jemaat, mengayomi seluruh masyarakat, bahkan di dalam menangani semua orang-orang yang membutuhkan pertolongan
karena sakit penyakit yang diderita maupun karena terinfeksi karena virus corona. Biar mereka semua akan mendapatkan sukacita untuk terus mampu melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biar tengah mereka melakukan semuanya itu, mereka terus merasakan bahwa semuanya mereka boleh lakukan oleh karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat Eklesia Kolonodale ini. Apapun tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, Tuhan terus menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab. Dan semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa bagi tim yang senantiasa melaksanakan tugas untuk tersedianya ibadah online bagi Jemaat Eklesia Kolonodale. Engkau Tuhan yang akan terus menolong memberkati mereka. Dengan talenta yang mereka miliki masing-masing, mereka boleh persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya kehidupan pribadi dan keluarga, tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka semua akan diberkati oleh Tuhan. Bagi semua saudara-saudara kami yang mendukung terlaksananya ibadah minggu dan pengucapan syukur tahunan jemaat saat ini, Tuhan kiranya akan menolong memberkati dan menyempurnakan ibadah yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajak kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, untuk mengakhiri ibadah dijemput kita berdiri. Jemaat Tuhan, di masa sulit ini kita telah menerima pemberian Allah. Tak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Dalam iman ungkapan syukur, Roh-Nya terus memampukan kita untuk bersuka cita di tengah wabah. Bersyukurlah dalam segala hal. Sandarkanlah pengharapanmu kepada Allah, mulai dari Eklesia Kolonodale di Tanah Mori dan sampai ke ujung bumi. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 3, Makasih yang Ilahi. Oh
tunduklah di hadapan Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya persembahan syukurmu mencerminkan apa yang engkau terima. Kiranya ungkapan syukur terus mengalir di hatimu dan dinyatakan di dalam doamu sekalipun di masa sulit. Kiranya engkau menuai buah dari perbuatan baik yang engkau lakukan. Kiranya engkau menemukan hikmat tersembunyi dari siapapun dan apapun saat derita dan keluhan menimpamu. Kiranya pundi berkat-Nya mengejutkanmu dengan kepelbagaian pemberian-Nya untuk terus bertumbuh. Kiranya engkau berlambat dalam hidup yang bergegas, sehingga engkau terus sadar dan menikmati apa yang nampak terlalu mudah didapatkan. Kiranya engkau selalu terbuka, berkehendak, dan sedia untuk membagi berkat-Mu dengan yang lain. Kiranya engkau tak pernah melupakan Dia yang maha baik dan bijak, yang mengasihi-Mu terus-menerus dan tak bersyarat. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis dan seluruh jemaat Eklesia Kondale mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan saat ini. Selamat merayakan hari pengucapan syukur tahunan jemaat tanpa pesta pora. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.